وبارك على محمد وعلى آل محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Telah kita baca kemarin beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Al-Arba'un Al-Janaziyah, dan hadis yang terakhir saya baca hadis yang ke-29, tetapi tampaknya belum selesai saya memberikan komentar terhadap hadis-hadis ini, yang intinya bahwasanya kain kafan untuk perempuan menurut mayoritas para ulama berbeda dengan kain kafan untuk para laki-laki. Menurut mayoritas para ulama, kain kafan perempuan adalah 5 macam, yaitu al-hiqa, sarung untuk bagian bawah, ad-dir, yaitu baju untuk bagian atas, al-khimar, kerudung, yaitu untuk bagian kepala, kemudian selimut yang menyelimuti seluruh tubuhnya, kemudian satu kain kafan lagi yang menyelimuti seluruh tubuhnya. Nah, ini meskipun hadisnya dhaif, tetapi memang perempuan itu berbeda dengan laki-laki, sehingga para ulama mayoritas memakai hadis ini untuk mengkafani para wanita, yaitu dikasih 5 kain kafan. Tetapi saya sampaikan kemarin bahwa menurut guru kami Syekh Walid Saifun Nasr hafizahullah ta'ala, beliau termasuk salah satu murid-muridnya Syekh Al-Albani rahimahullah, dan karena bidangnya dalam bidang hadis, maka ketika menemukan hadis dhaif seperti ini, mereka biasa mengatakan bahwa ini dhaif, tidak bisa dijadikan sebagai hujjah, sehingga mereka memilih kain kafan perempuan itu adalah 3 helai sebagaimana kain kafan laki-laki. Nah, 2 pendapat ini silahkan dipilih manapun, karena kain kafan itu mau 3 maupun 5 semuanya sah. Yang penting menutupi seluruh auratnya. Tapi kalau saya pribadi, saya lebih cenderung memilih pendapat mayoritas para ulama rahimahumullah ta'ala. Karena faktanya tidak semua hadis yang dhaif itu dibuang oleh para ulama. Hadis-hadis yang dhaif kadang-kadang dipakai misalnya karena hadis itu hanya bicara tentang masalah fadilah amal. Misalnya juga karena dalam bab tersebut tidak ada satupun hadis yang ada kecuali hadis yang dhaif tersebut. Nah, maka para ulama mengatakan hadis dhaif lebih baik daripada pendapat manusia biasa. Karena hadis dhaif seperti yang sudah sering saya ulang-ulang bahwa tidak selalu isinya itu salah. Ya, ada kemungkinan betul-betul itu sabda Nabi, ada kemungkinan itu bukan sabda Nabi SAW. Tapi kalau pendapat manusia biasa jelas itu bukan sabda Nabi SAW. Nah, dari sisi inilah maka pendapat yang mengatakan bahwa hadis dhaif lebih baik daripada pendapat manusia biasa, ini sesuatu yang dapat diterima. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan hadis yang berikutnya, al-haditsus salasun, hadis 30, wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Abdullah bin Ubay, bahwasanya Abdullah bin Ubay ini tokoh munafik, lama tufiya, tatkala dia wafat, ja abnuhu, datang putranya. Yang dimaksud putranya di sini adalah Abdullah. Namanya Abdullah, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bapak sama anak namanya sama-sama Abdullah. Datang anaknya ila Nabi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, maka dia mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, a'tini, berikanlah kepada saya qamisaka, gamismu, ukaffinhu fihi, aku akan mengkafani bapak saya pada gamis tersebut. Hadis ini menunjukkan 2 hal. Yang pertama, berkaitan dengan jenazah, bolehnya kita mengkafani jenazah dengan gamis atau dengan baju yang sudah berjahit seperti yang saya pakai seperti ini, boleh untuk kafan. Meskipun lebih afdalnya kafan adalah kain yang masih masih dalam bentuk kain, bukan dalam bentuk baju, karena itulah yang digunakan untuk mengkafani baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Hadis ini menunjukkan juga disyariatkannya tabarruk terhadap bekas-bekas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini menurut sebagian ulama bisa diterapkan pada seluruh orang-orang soleh. Tetapi pendapat yang lebih bagus insyaallah ta'ala apa yang diutarakan oleh Imam Asy-Syatibi, bahwa tabarruk dengan bekas-bekas ini hanya boleh untuk baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengingat dua hal: yang pertama karena para sahabat tidak menerapkannya kecuali kepada Nabi, yang kedua karena memang Nabi dengan yang lainnya berbeda, ya, keringatnya Nabi berbau wangi, sementara keringatnya manusia selain Nabi tidak ada satupun yang baunya wangi. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian dia mengatakan wasalli alaihi, dan salatkanlah untuk bapak saya yang munafik tadi. Wastaghfir lahu, dan mintakanlah ampun untuk dia. Fa'atahu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada Abdullah An-Nabi sallallahu alaihi wasallam qamisahu, akan gamis beliau. Hadis muttafaqun alaih. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhlaknya sangat baik sekali, sehingga ketika diminta beliau tidak pernah menolaknya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih bahwasanya kana la yus'alu syai'an faqala la. Beliau tidak pernah diminta sesuatu kemudian mengucapkan tidak. Nah, itulah menurut sebagian ulama alasan kenapa Nabi kasihkan gamisnya kepada Abdullah bin Ubay bin Salul, yang dia merupakan tokoh munafik yang sangat terkenal. Ada lagi pendapat ulama yang mengatakan bahwa Nabi memberikan gamisnya tersebut itu karena menghormati putranya. Putranya adalah Abdullah, seorang sahabat Nabi yang baik. Jadi bapaknya munafik tapi anaknya sahabat yang baik. Dan seperti ini biasa, ya. Bahkan juga bisa sebaliknya, bapaknya sangat baik, anaknya sangat buruk. Sebagaimana Nabi Adam alaihissalatu wassalam pun punya anak Qabil, sebagaimana juga Nabi Nuh alaihissalatu wassalam punya anak Kan'an. Atau sebaliknya, Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam punya bapak yaitu Azar yang matinya kafir, dalam keadaan kafir. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Nah, maka seperti ini sesuatu yang biasa. Nah, karena Rasulullah melihat anaknya ini seorang sahabi yang mulia, yang muslim, yang baik, maka diberikanlah permintaan beliau tersebut. Ada lagi pendapat yang mengatakan bahwa Nabi memberikan gamisnya kepada Abdullah bin Ubay bin Salul ini karena membalas jasa. Karena dulu pernah Abdullah bin Ubay bin Salul ini kan badan dia gede, ya. Maka ketika Abbas paman Nabi SAW jadi tawanan perang, kemudian Abbas ini butuh baju, maka Abbas ini kemudian diberi bajunya Abdullah bin Ubay bin Salul. Karena Abbas badannya juga gede, nah tidak ada orang-orang lain yang badannya pas, yang bajunya pas untuk Abbas paman Nabi ini. Nah, maka karena Abdullah bin Ubay memberikan bajunya kepada Abbas, kepada paman Nabi, Nabi merasa ini satu jasa, ya, dan jasa adalah bagus untuk dibalas, sehingga beliau tidak hutang budi atau tidak hutang jasa kepada seorang tokoh munafik ini. Maka beliau balas dengan memberikan gamis tersebut. Kemudian terakhir, kejadian ini adalah kejadian sebelum adanya larangan mensolatkan dan memintakan ampun untuk orang-orang munafik. Karena setelah kejadian Nabi mensolatkan jenazahnya si munafik ini, kemudian turunlah ayat yang sangat terkenal. Allah mengatakan, وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا. Nah, ini turunnya adalah setelah kejadian tersebut, sebagaimana diriwayatkan oleh Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ini surat At-Taubah ayat 84. Dan janganlah mensalatkan kepada seorang pun dari mereka, yaitu para munafik, yang mati selama-lamanya. Jangan lakukan, dan jangan mengurusi kuburannya. Kenapa? Sesungguhnya mereka telah kafir kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka mati dalam keadaan fasik. Nah, maka bisa dikatakan bahwa hadis ini mansukh, ya, mansukh dari sisi tadi mensolatkan jenazahnya munafik dan memintakan ampun untuk jenazahnya munafik. Di sininya mansukh. Tetapi masalah mengkafani jenazah dengan gamis ini tidak mansukh, karena kita tidak temukan dalil yang memansukhkannya. Wallahu a'lam bishawab. Hadis berikutnya al-haditsul hadi wa thalathun, hadis 31, wa an Jabirin radhiyallahu anhu qala. Kalau disebutkan Jabir saja, tidak disebutkan bin siapa, maka pastilah Jabir bin Abdullah, bukan Jabir bin Samurah, bukan Jabir bin Abdurrahman, maupun sahabat-sahabat Nabi Jabir yang lain. Karena yang paling terkenal adalah Jabir bin Abdullah.
Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ajmartum, apabila kalian itu mendupai al-mayyita mayyit, fa ajmiruhu, maka dupailah mayyit itu thalathan 3 kali." Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan hadis ini sahih. Hadis ini menunjukkan disyariatkannya mendupai mayit. Maksudnya apa mendupai? Ya. Istilah dalam hadis ini ajmartum. Dalam hadis yang lain istilahnya jammartum. Ya, maka dua-duanya boleh ijmar atau tajmir, yaitu mendupai mayit. Yang lafalnya jammartum adalah riwayat Ibnu Hibban dan Hakim. Idza jammartumul mayyit, kalau kalian mendupai mayit, fa'altiru, maka ganjilkanlah bilangannya. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan Hakim. Nah, mendupai mayit bagaimana? Dijelaskan oleh para ulama caranya. Al-mijmar itu artinya adalah ma yutabakharu bihi min nahwi 'udin. Jadi kayu yang dibakar keluar asap yang wangi untuk dupa, untuk mewangikan ruangan yang kita berada padanya, atau mewangikan kain yang ditaruh di atas uap tadi. Nah, dijelaskan oleh Al-Kamam Ibnul Humam bahwasanya kaifiyatu tajmirihi, cara untuk mendupainya, ayyadura man biyadihil mijmarah. Orang yang membawa dupa yang sudah dinyalakan tadi berkeliling haula saririhi, di sekitar di sekitar kerandanya si mayit, witron, berkelilingnya secara witir nih. Jadi ini mayit sudah ditaruh di atas keranda, nah, maka orang yang membawa dupa ini mengelilingi mayit bukan untuk mentawafinya, bukan ya, tapi untuk mendupainya. Ya tidak harus keliling ya, seandainya ditaruh di bawahnya mayit, kan ini keranda biasanya bawahnya kosong. Nah, itu ditaruh di bawahnya begitu sehingga dupanya ini mengenai mayit tadi, tidak ada masalah. Yang penting tujuannya adalah untuk mewangikan mayit tersebut. Nah, ini termasuk satu sunnah yang tidak dilakukan di Indonesia yang saya tahu, tapi sebenarnya sudah terganti dengan dikasihnya parfum ya, karena tujuannya adalah untuk memberikan wangi kepada kafan yang sudah dipasangkan pada si mayit tadi, atau kepada mayit yang sudah siap untuk disolatkan tersebut. Tapi seandainya kita gunakan dupa sebagaimana yang dilakukan di masa Nabi SAW, maka ini jauh lebih baik insyaallah ta'ala, karena kita melakukan apa yang dilakukan di masa baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu makna dari ajmartum atau jammartum. Disuruh untuk mendupainya 3 kali, maka dikelilingkan 3 kali atau digerakkan begini sampai 3 kali. Ada lagi hadis yang menyebutkan bukan jammartum tapi istajmartum. Innallaha witrun, Allah itu ganjil, yuhibbul witra, menyukai yang ganjil. Maksudnya Allah itu asa, menyukai yang ganjil. Fa idza istajmartum fa'atir. Maka kalau istijmar, witirlah. Nah, istijmar di sini apakah sama dengan ajmartum dan jammartum? Sebagian ulama menyamakan. Tetapi mayoritas para ulama mengatakan istajmartum itu adalah istinja dengan jimar, dengan jamrah, dengan batu-batu kecil. Kalau sekarang ya pakai tisu ya. Nah, maka harus dibedakan antara istijmar dengan ijmar atau tajmir. Kalau ijmar atau tajmir tadi mendupai mayat. Kalau istijmar itu adalah istinja dengan batu. Meskipun ada yang menyamakan antara keduanya. Kita lanjutkan al-hadits tsani wa thalathun, hadis 32. Wa an Uqbah bin Amir al-Juhani radhiyallahu anhu yaqulu, thalathu sa'atin, ada 3 waktu, kana adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanhana, melarang kami, an nusalliya, bahwa kami salat fihinna, pada waktu-waktu tersebut. Au an naqbura, atau bahwasanya kami menguburkan fihinna, pada 3 waktu tersebut, mautana, orang-orang yang telah mati di antara kami. Kemudian beliau sebutkan yang pertama, hina tatlu'u syamsu, ketika proses terbit matahari, bazighatan, dalam keadaan terbit, hatta tartafi, sampai dia tinggi. Tinggi maksudnya lepas dari ufuk, ini ufuknya ini sudah lepas ini. Wahina, dan ketika yaqumu, berdirilah, qaimu dhahirah, orang yang berdiri pada waktu zuhur. Maksudnya ketika orang berdiri pada waktu zuhur tidak ada bayangan sama sekali padanya.
alias ini waktu istiwa, ketika matahari tepat di atas kepala kita, sehingga kita berdiri di bawah terik matahari, sama sekali tidak ada bayangan bagi tubuh kita. Itu maksudnya hina yaqumu qa'imudh dhahirah, yaitu bila dhillin, ya tidak ada naungan padanya. Hatta tamila syamsu, sampai tergelincirnya matahari, yaitu sampai masuk waktu zuhur. Wahina tadayyafu syamsu, dan ketika matahari condong lil ghurub, untuk tenggelam, hatta taghrub, sampai benar-benar tenggelam. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini menunjukkan dilarangnya kita melakukan sholat jenazah dan melakukan penguburan jenazah pada 3 waktu ini, yaitu ketika proses terbit matahari, ketika proses tenggelam matahari, dan ketika matahari tepat di atas kepala kita. Proses terbit dan tenggelam matahari tidak lama, sekitar 15 menit. Kemudian proses istiwa, waktu istiwa itu sebagian ulama mengatakan sekitar 5 menit. Guru saya Syekh Khalid Bahumaid mengatakan waktunya sangat singkat. Tetapi ketika saya tanyakan berapa menit, beliau mengatakan saya tidak tahu. Ya, tapi sebagian ulama atau sebagian masyayikh mengatakan itu sekitar 5 menit. Jadi 5 menit sebelum adzan zuhur. Kalau adzan zuhurnya jam 12 kurang 45 seperti sekarang ini, berarti jam 12 kurang 40 ini sudah mulai waktu istiwa sampai 5 menit berikutnya. Muslimin rahimani wa rahimakumullah, menurut mayoritas para ulama, maksud hadis ini adalah dilarang menguburkan jenazah pada 3 waktu ini kalau disengaja pada waktu tersebut. Tetapi ketika tidak disengaja pada waktu tersebut, maka tidak ada masalah. Jadi misalnya proses mengurus jenazah ini selesai sampai salat asar. Setelah itu, setelah salat asar dilakukan salat jenazah misalnya. Setelah itu jenazah dibawa ke kuburan. Kuburannya karena jauh misalnya, sampai sana ternyata sudah proses tenggelam matahari. Nah, ini tidak ada masalah untuk dikuburkan. Tidak harus kita menunggu sampai proses matahari tenggelam betul-betul, baru kemudian kita masuk adzan maghrib baru menguburkan. Tidak harus begitu, ya. Maka maksudnya tidak boleh disengaja pada 3 waktu ini. Tapi kalau bertepatan pada 3 waktu tersebut tanpa disengaja, tidak ada masalah. Jenazah sudah siap sebelum subuh. Nah, kemudian setelah sholat subuh disolat jenazahkan. Kemudian dibawa ke kuburan. Sampai di kuburan pas proses terbit matahari. Tidak ada masalah. Tapi kalau kita tunda sejenak, misalnya karena ada maslahat untuk memperbanyak orang yang mensolatkan jenazah, tidak ada masalah juga. Seperti yang biasa kami lakukan di Solo, kalau jenazahnya sudah siap sebelum subuh, maka pensolatannya tidak setelah subuh. Karena setelah subuh kita ada pengajian, maka berkumpul banyak orang, 500-an orang mungkin sekitarnya. Nah, setelah pengajian selesai, biasanya dilakukan sholat jenazah. Nah, ini ditunda sejenak berarti. Sebenarnya habis subuh dikubur langsung sudah siap, tetapi biasanya ditunda sampai setelah selesai pengajian, sekitar jam 6, disolatkan jenazahnya, kemudian dibawa ke kuburan. Nah, ini ditunda sejenak untuk maslahat si mayit sendiri, supaya mensolatkan lebih banyak, sehingga diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dosa-dosanya. Ini tidak ada masalah, ya. Karena jenazah Nabi pun juga diundurkan, tidak langsung dikuburkan, untuk maslahat tersebut juga. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan al-hadits tsalits wa tsalasun, hadis yang ke-33. Wa an Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Zubair ini salah satu dari 4 Abdullah yang terkenal, disebut sebagai al-abadilah al-arba'ah. 4 Abdullah yang usianya sebaya di kalangan sahabat Nabi, yang semuanya ulama-ulama sahabat. Abdullah bin Zubair, ahli perang, Abdullah bin Umar, ahli hadis, Abdullah bin Abbas, ahli tafsir, dan Abdullah bin Amr bin As, ahli ibadah. Meskipun semuanya ahli ibadah, ya, tapi maksudnya yang paling menonjol dari mereka-mereka adalah seperti itu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi amara, memerintahkan, yauma Uhudin, pada hari perang Uhud. Perang Uhud ini terjadinya pada tahun 3 Hijriah, setelah perang Badar yang dimenangkan oleh para sahabat pada tahun 2 Hijriah. Nah, perang Uhud ini terjadi sebentar kekalahan, tapi kemudian ditutup dengan kemenangan juga.
Nabi memerintahkan bi Hamzah terhadap Hamzah, yaitu paman Nabi SAW, fasujjiya, maka beliau ditutupi biburdihi, dengan selendangnya. Thumma shalla alaih, kemudian Nabi mensalatkan jenazahnya. Hadis ini menunjukkan bolehnya mensalatkan jenazah orang yang mati syahid. Padahal disebutkan dalam riwayat Bukhari bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mensalatkan jenazahnya orang-orang yang mati syahid. Bahkan Nabi juga tidak memandikan mereka, karena darah-darah yang mengucur dari tubuh mereka akan menjadi saksi bagi mereka pada hari kiamat kelak. Dan baunya sangat wangi, meskipun warnanya warna darah, tetapi baunya sangat wangi semerbak sebagaimana bau minyak wangi misik. Nah, maka boleh milih kita apakah kita mensalatkan jenazah si syahid ini ataukah tidak mensalatkan jenazah si syahid. Sama dengan anak kecil yang belum balik. Boleh milih kita, boleh mensalatkan, boleh juga tidak. Karena Rasul mengatakan watiflu yusalla alaih, anak kecil disalatkan. Sementara beliau tidak mensalatkan jenazah putranya sendiri yang bernama Ibrahim yang mati pada usia 1,5 tahun. Nah, berarti yang mensalatkan sesuai dengan sabda Nabi, yang tidak mensalatkan sesuai dengan perbuatan Nabi, dan semuanya adalah sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hadis ini menunjukkan juga bahwa orang mati hendaklah suci, ya, ditutupi. Jadi sudah dimasukkan dalam kafan, ditaruh di atas keranda, tidak hanya dibiarkan begitu, tapi hendaklah ditutupi. Nah, sebagaimana biasanya orang-orang melakukannya, ditutupi dengan kain hijau. Ya. Adapun memilih kain hijau itu saya tidak mengetahui dalilnya, tapi boleh pakai kain hijau, boleh juga pakai kain-kain yang lainnya. Fakabbara tis'a takbiratin, lalu beliau bertakbir 9 kali takbir. Ini menunjukkan bolehnya sholat jenazah sampai 9 kali takbir. Maka ringkasnya pendapat yang terpilih insyaallah ta'ala bahwasanya sholat jenazah boleh 4 takbir, boleh 5, boleh 6, boleh 7, boleh 8, boleh 9. Nah, berarti ada 6 cara. Kenapa? Karena semuanya sahih hadisnya. Sebagaimana disebutkan hadis-hadisnya dalam kitab Ahkamul Janais, bisa dibaca dalam kitab Ahkamul Janais karya Syekhul Albani rahimahullahu ta'ala. Tapi memang ini masalah khilafiyah. Sebagian ulama berpendapat bahwasanya 9 takbir ini sudah mansukh. Karena di akhir-akhir hayat Nabi SAW, beliau salat jenazahnya cuma 4 takbir. Tapi kita temukan fakta bahwasanya salat 9 kali takbir ini masih dilakukan. Salat lebih dari 4 kali takbir dalam salat jenazah masih dilakukan oleh para sahabat Nabi SAW di dalam salat jenazah mereka setelah Nabi wafat. Ini menunjukkan bahwa hadisnya tidak mansukh, ya, hadisnya apa? Masih berlaku. Maka prakteknya bagaimana? Ya, kalau orangnya biasa saja, kita salat jenazahnya 4 kali takbir. Kalau orangnya memiliki kemuliaan yang lebih, misalnya para kiai yang terkenal, para kiai-kiai yang banyak manfaatnya untuk umat, maka boleh kita tambahkan salat jenazahnya sampai 6 kali takbir, bahkan sampai 9 kali takbir. Karena pernah ada seorang jenazah disalatkan 5 kali takbir oleh Ali bin Abi Thalib. Maka Ali bin Abi Thalib ditanya, kenapa ini 5 kali takbir? Biasanya 4 takbir. Maka beliau mengatakan, innahu syahida badran. Dia menyaksikan perang Badar. Dan orang-orang yang ikut dalam perang Badar itu adalah sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun hadis yang mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membagi salat jenazah menjadi 3 bagian, itu adalah tidak sahih, ya. Bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau salat jenazah maka melihat orangnya. Kalau dia itu biasa maka dia hanya ditakbiri 4 takbir. Kalau dia itu orangnya lebih mulia lagi maka ditakbiri sampai 9 ini. Karena idza utiya bimri'in qad syahida badran wasyajarah kabbara alaihi tisan. Kalau sahabat yang mati itu ikut perang Badar dan ikut dalam perjanjian Sulhul Hudaybiyah, maka salat jenazahnya 9 takbir. Kalau dia hanya ikut perang Badar, tidak ikut perang Sulhul Hudaybiyah, atau hanya ikut Sulhul Hudaybiyah, tidak ikut perang Badar, maka Nabi takbir jenazahnya 7 kali.
Kalau didatangkan sahabat Nabi yang biasa, tidak ikut perang Badar, tidak ikut sulh Hudaybiyah, maka takbirnya 4 kali. Nah, hadis yang seperti ini ya, dibagi menjadi 3 bagian perbuatan Nabi seperti ini. Ini hadis riwayat Ibnu Asakir, derajatnya adalah dhaif jiddan, tidak bisa dijadikan sebagai pedoman. Tapi yang kita jadikan pedoman hadis-hadis yang lain yang membicarakan takbir lebih dari 4 ini, termasuk hadis ini. Thumma utiya bil qatla, kemudian didatangkanlah orang-orang yang mati, yaitu para syuhada Uhud. Yusaffuna, mereka di baris, wa yusalli alaihim, lalu Nabi salat terhadap mereka, wa alaihi, dan juga kepada Hamzah tadi, ma'ahum, bersama mereka. Hadis diriwayatkan oleh Tahawi dengan sanad yang sahih. Nah, karena hadis ini sanadnya sahih, ya bisa dijadikan sebagai hujjah. Meskipun riwayatnya tidak begitu terkenal ya, riwayat Imam Tahawi ini kan kitabnya tidak begitu terkenal bagi sebagian kalangan kita, karena kita hanya mempelajari kitab-kitab yang tenar saja. Kitabnya Imam Tahawi sebenarnya kitab yang terkenal di antara para ulama. Ada kitab Syarhu Ma'anil Athar, ada Syarhu Mushkilil Athar. Nah, semuanya kitab-kitab hadis sebagaimana kitab-kitab yang kita pelajari, ada Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan yang lainnya. Kemudian hadis ini menunjukkan bahwa kalau ada jenazah banyak, maka boleh yusofun, di baris. Jadi tidak harus satu jenazah satu kali sholat, satu jenazah lagi satu kali sholat. Tidak harus begitu. Jenazahnya 100, langsung di baris 100 orang, nah kemudian disolatkan satu kali sholatan. Dalam kasus ini, Nabi mensolatkan Hamzah seorang diri. Artinya Hamzah saja disolatkan. Habis itu jenazah-jenazah yang lain dibawa, di baris. Nah, Hamzah ikut di baris juga. Kemudian Hamzah disolatkan lagi. Berarti untuk jenazah-jenazah yang lain hanya satu kali solat jenazah. Khusus untuk Hamzah, Nabi solatnya 2 kali. Nah, seperti ini boleh apabila hanya ikutan saja ya. Tapi kalau satu jenazah kita sholatkan sampai 5 kali, padahal kita sudah mensolatkannya tadi. Kemudian kita mensolatkan lagi, ngimami lagi, kemudian mensolatkan lagi, ngimami lagi. Nah, seperti ini tidak benar nih. Karena apa? Kita sudah melakukannya untuk jenazah tadi, maka tidak perlu diulang. Adapun kalau hanya ngikut saja, ya, ini tadi sudah disolatkan, tapi kemudian ada rombongan jenazah yang lain. Nah, ini jenazah yang tadi sudah disolatkan digabungkan lagi, nggak ada masalah. Istilahnya itu kalau hanya tabaan, hanya ikutan, maka dimaafkan. Tapi kalau istiqlalan, yaitu bersendiri, maka tidak diperbolehkan. Karena perlu adanya dalil yang khusus untuk melakukan hal tersebut. Hadis berikutnya, al-haditsu tsarabi' wa thalathun. Hadis yang ke-34. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabbara ala janazatin. Beliau takbir untuk seorang jenazah. Farafa'a yadayhi, maka beliau mengangkat kedua telapak tangannya fi awal takbirah, pada awal takbir saja. Wa wada'al yumna, dan beliau meletakkan telapak tangan kanan alal yusra, atas telapak tangan kiri. Hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi dan dia mengatakan hadis ini qarib, dan Syekh Albani menganggap hadis ini derajatnya hasan. Wa ikhtalafa ahlul ilmi fi hadza, dan berselisih para ulama dalam hal ini. Ada 2 perselisihan sebenarnya ya, tapi saya sebutkan di sini cuma 1. Pendapat pertama, fara'a aktsaru ahli ilm, berpendapat mayoritas para ulama, min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam ghairihim, dari kalangan sahabat Nabi maupun yang lain, ay yarfa'ar rajulu yadayhi fi kulli takbirah, bahwasanya seseorang itu mengangkat kedua telapak tangannya setiap takbir ala al-janazah, kepada jenazah. Dan ini adalah pendapat Abdullah bin Mubarak, Syafi'i, Ahmad, dan Ishaq. Jadi mayoritas ulama berpendapat salat jenazah 4 kali takbir, angkat terus Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wa qala ba'du ahli ilm, sebagian ulama berpendapat, ini pendapat lebih sedikit, la yarfa'u yadayhi illa fi awali marrah, tidak mengangkat kedua telapak tangannya kecuali di awal saja. Dan inilah pendapatnya Thawri dan penduduk Kufah. Penduduk Kufah maksudnya mazhab Hanafi ya, karena orang-orang Kufah itu pemimpinnya adalah Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala, sehingga orang-orang Kufah rata-rata mazhabnya mazhab Hanafi, termasuk Imam Thawri ini juga tinggalnya di Kufah. Dia banyak sekali pendapatnya yang serupa dengan pendapat Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala. Nah, karena itu ringkasnya dalam hal ini kita boleh milih ya. Salat jenazah takbirnya 4 kali, mengangkat tangannya 4 kali, boleh, dan itu bagus karena itu adalah pendapat mayoritas para ulama. Di antaranya adalah Imam Syafi'i yang merupakan mazhab rata-rata orang Indonesia.
Atau kita takbirnya hanya mengangkat tangannya satu kali saja. Dan itu yang dipilih oleh guru kami Ustaz Mudzakir hafizahullah taala, nggak ada masalah. Kenapa? Karena menganggap bahwa inilah hadis yang sahih tentang hal tersebut. Adapun hadis yang mengangkat tangannya 4 kali tidak sahih dari Nabi SAW, tetapi sahih dari Ibnu Umar. Nah, maka yang berpendapat bahwa takbirnya itu mengangkat 4 kali berdasarkan perbuatan Ibnu Umar. Kenapa? Karena Ibnu Umar dikenal seorang sahabat Nabi yang sangat-sangat ketat mengikuti sunnah baginda Nabi SAW. Sehingga kalau masalah-masalah kencing saja dia ikuti Nabi SAW, apalagi masalah takbir jenazah, pasti dia ikut Nabi SAW. Tidak mungkin dia menyelisih Nabi. Nabi angkat 1 kali, kemudian Ibnu Umar angkat 4 kali. Tidak mungkin. Itu pasti sumbernya dari baginda Rasulullah SAW. Nah, maka dari sisi inilah mayoritas ulama memilih pendapat bahwa mengangkat tangan setiap kali takbir. Apalagi ada satu hadis yang sahih mengatakan bahwa setiap kita mengangkat tangan kita, maka kita mendapatkan pahala sejumlah jari kita. Berarti 1 kali angkat tangan dalam sholat, kita mendapatkan 10 pahala. Kalau kita angkatnya 4 kali, berarti kita mendapatkan pahala 40. Dan ini hadisnya dikatakan hasan oleh Al-Haythami dalam kitab Majma'uz Zawaid. Dan kata Syekh Albani dikuatkan dengan hadis yang lain yang mengatakan bahwa setiap seorang itu melakukan satu kebaikan, maka dilipat gandakan oleh Allah 10 pahala. Demikian juga dikuatkan dengan kalam Allah dalam Al-Quran, man ja'a bil hasanah falahu ashrun amthaluha, atau asyru amthaliha, 2 qiraah pada surat Yunus. Siapapun yang melakukan suatu amal kebaikan, maka dia mendapatkan 10 kali yang semisalnya. Ini perselisihan pendapat yang pertama dalam hadis ini. Perselisihan pendapat yang kedua pada kalimat ini. Wa wada'al yumna 'alal yusra. Telapak tangan kanan taruh di atas telapak tangan kiri sedekap. Sebagaimana salat biasa. Dan ini pendapat mayoritas para ulama. Menyelisih mereka Al-Imam Ibn Mubarak. Beliau berpendapat bahwa salat jenazah berbeda dengan salat yang lain. Kalau salat jenazah tidak perlu sedekap, ya, tapi Allahu Akbar kemudian dilepas. Tapi pendapat ini pendapat minoritas dan bertentangan dengan hadis yang dikatakan hasan oleh Syekh Albani ini, yaitu sedekap dilakukan meskipun dalam sholat jenazah. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan al-hadits al-khamis wa thalathun, hadits 35, wa an Talhah bin Abdullah bin Auf radhiyallahu anhu qala, atau rahimahullahu qala, karena dia seorang tabi'in. Itu aku salat khalfa bin Abbasin, di belakang Ibnu Abbas, ala jenazah, pada seorang jenazah. Ketahuilah bahwa salat jenazah ada perbedaan dengan salat biasa. Kalau salat biasa, ketika makmumnya hanya 1 orang, maka makmumnya berada di samping kanan imam, begini, sejajar. Atau lebih mundur sedikit makmumnya, tetapi kakinya masih menempel. Jangan makmumnya lebih maju, ya, karena apa? Dalam mazhab Syafi'i kalau makmumnya lebih maju maka tidak disebut makmum. Artinya salat jamaahnya batal. Salatnya tidak batal tapi jamaahnya batal. Jadi dia tidak mendapatkan pahala salat jamaah, tapi dia mendapatkan pahala salat sendiri. Nah, untuk salat jenazah ini beda. Meskipun makmumnya hanya 1 orang, tetap saja imam di depan, makmumnya di belakang. Nggak peduli apakah makmumnya itu perempuan atau laki-laki, sama aja, ya. 1 orang tetap ada di belakang. Nah, ini dari kata-kata khalfa, ya, di belakang Ibnu Abbas. Nah, ini kita ambil pelajaran tersebut. Meskipun di sini tidak menunjukkan hal tersebut, ya, tapi kita temukan hadisnya yang sahih dalam kitab Mustadrak Hakim. Kalau mau dicari di sini Mustadrak ala Sahihainil Hakim. Kemudian tulis di sini sunnatun gharibah. Bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika mensalatkan jenazahnya putranya Abu Talhah, maka kana Abu Talhah wara'ahu. Abu Talhah berdiri di belakang Nabi. Wa Ummu Sulaim wara' Abi Talhah. Ummu Sulaim di belakangnya Abu Talhah. Wa lam yakun ma'ahum ghairuhum. Tidak ada orang lain selain 3 orang itu. Jadi salat jenazah hanya 3 orang.
Ini karena bayinya masih kecil. Ya. Maka seperti yang saya katakan tadi, bayi masih kecil, boleh disolatkan, boleh tidak. Disolatkan 3 orang pun tidak ada masalah, tidak memanggil banyak orang juga nggak ada masalah. Karena fungsi dari sholat jenazah kan intinya memintakan ampun untuk jenazah. Nah, ini si mayat masih kecil tidak punya dosa sama sekali. Tidak disolatkan pun tidak apa-apa, disolatkan kita mendapatkan pahala. Nah, hadis ini sahih, kemudian menunjukkan 2 hal. Pertama, bahwa makmum tetap berada di belakang imam meskipun 1 orang, dan menunjukkan juga wasunnatun ghoribatun, merupakan sunnah Nabi yang gharib, yang asing, yang jarang diketahui orang, fi ibahati sholatin nisa al janais, menunjukkan bolehnya sholat jenazah bagi para wanita. Ya, jadi para wanita ikut sholat jenazah nggak ada masalah. Artinya tidak bertentangan dengan sabda Nabi yang melarang wanita mengikuti jenazah. Memang wanita dilarang mengikuti jenazah, tapi apakah berarti tidak boleh melakukan salat jenazah? Boleh. Buktinya di sini, Ummu Sulaim melakukan salat jenazah terhadap putra beliau yang masih bayi tadi. Kemudian faqara'a bi Fatihatil Kitab. Ibnu Abbas membaca surat Al-Fatihah wa suratin, dan surat yang lain. Nah, ini menunjukkan bahwa termasuk sunnah Nabi SAW yang dilakukan oleh Ibnu Abbas, membaca surat yang lain dalam salat jenazah. Dan ini termasuk sunnah yang mahjurah, yang sudah mati. Karena rata-rata orang salat jenazah hanya baca Al-Fatihah. Karena itu, kalau panjenengan mengimami salat jenazah, maka sunnah ini harap dihidupkan, yaitu baca Al-Fatihah, setelah itu tidak langsung takbir, tapi baca lagi surat, ya, yang pendek saja lah, nggak usah yang panjang-panjang, ya, surat Kulhu atau Al-Falaq atau An-Nas. Karena kalau suratnya terlalu panjang, itu akan menimbulkan kekacauan nantinya. Wajaharon, dan beliau menjaharkan suaranya hatta asma'ana, sampai memperdengarkan kepada kami. Jadi Fatihahnya dikeraskan, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, makanya para ulama mengatakan salat-salat yang mestinya itu sirriyah, yang tidak disuarakan bacaannya, kalau dilakukan secara jahar, secara keras suaranya, maka salatnya masih sah. Demikian juga sebaliknya, kalau salat-salat jahriyah yang mestinya keras suaranya, tapi ini orangnya lupa tidak mengeraskan suaranya, maka tidak ada masalah, itu sah. Kadang-kadang kan imam begitu ya, rakaat pertama dia jahar, rakaat kedua kemudian lupa, Fatihahnya tidak dijaharkan. Begitu sampai waladhdallin, nah, dia baru teringat, oh iya, ini kan salat jahar. Nah, maka tidak perlu Fatihahnya diulang lagi dari awal. Tidak perlu apa? Fatihahnya diulang dari awal. Kenapa? Karena sudah sah. Maka kalau dia langsung melanjutkan ya, atau mengulangi 1 ayat saja waladhdallin, supaya orang-orang mengaminkan, nggak ada masalah. Habis itu kemudian dilanjutkan surat yang lain. Dan ini sudah merupakan kesepakatan para ulama bahwa salat sirriyah dibaca jahar itu sah, dan salat jahriyah dibaca sir itu juga sah. Kemudian falam faragha, tatkala beliau selesai, akhadtu biyadihi, saya pegang telapak tangan beliau. Maksudnya untuk bertanya ini ya. Fasa'altuh, maka saya bertanya kepadanya. Faqala, maka Ibnu Abbas mengatakan sunnatun, ini adalah sunnah, wa haqqun, dan adalah kebenaran. Maksudnya Ibnu Abbas adalah bahwa membaca surat Al-Fatihah di dalam salat jenazah itu adalah sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu lemahlah pendapat sebagian ulama yang mengatakan sholat jenazah tidak perlu membaca Al-Fatihah. Karena sholatnya tidak seperti sholat-sholat yang lain. Nah, ini pendapat yang lemah. Lemah karena menyelisih 2 hadis. Hadis yang pertama hadis ini. Hadis yang kedua hadis tentang khidaj atau kurangnya sholat apabila sholat tidak dibacakan Fatihah padanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullu salatin, setiap salat, la yuqra'u fiha bi umul kitab, tidak dibacakan padanya umul kitab yaitu Fatihah, fahiya khidajun, maka salatnya kurang alias ghairu tamam, tidak sempurna, tidak sah." Kemudian perkataan sahabat sunnatun, sunnah, ini menurut mayoritas para ulama adalah hadis marfu', yaitu dianggap sebagai sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena kalau sahabat mengatakan sunnah, itu maksudnya sunnahnya orang yang di atas saya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nah, berbeda kalau yang mengatakan sunnah adalah para tabi'in. Kalau tabi'in mengatakan ini sunnah, nah, itu maksudnya sunnahnya generasi yang di atas mereka, yaitu sunnahnya para sahabat. Nah, maka perkataan para sahabat ini sunnah, itu bisa dijadikan dalil, karena dianggap sebagai hadis marfu'.
Tetapi kalau perkataan tabi'in mengatakan ini sunnah, itu bukan sunnahnya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang dimaksud oleh Ibnu Abbas sunnah di sini adalah apa? Pembacaan Fatihahnya, bukan pengerasannya. Adapun Ibnu Abbas mengeraskan bacaan Fatihah dalam salat jenazah, ini sebenarnya tidak sesuai perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau dalam salat jenazah, beliau tidak mengeraskan suara. Baik salatnya malam hari maupun salatnya siang hari sama, tidak dikeraskan suaranya. Nah, kenapa Ibnu Abbas mengeraskan? Dalam hadis yang lain beliau mengatakan lita'lamu, ya, supaya kalian itu mengetahui bahwa inilah yang dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena itulah dalam bab-bab pengajaran diperbolehkan sesuatu yang pada bab-bab biasa tidak diperbolehkan. Misalnya ini tadi ya, mestinya salat jenazah itu sir. Tapi kenapa dijaharkan? Karena dalam bab pengajaran. Nah, nggak ada masalah. Sama dengan orang baca Quran, tidak boleh dari belakang An-Nas, kemudian naik Al-Falaq, kemudian naik Al-Ikhlas. Nggak boleh seperti ini. Ini Ibnu Mas'ud mengatakan orang baca Quran terbalik berarti hatinya terbalik. Ya, baca Quran urut Fatihah, Baqarah terus. Kecuali dalam bab pengajaran, anak-anak TPA diajari Fatihah dulu, kemudian setelah itu An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, mundur, nggak ada masalah. Karena memang untuk anak-anak kecil ya. Tapi untuk orang-orang dewasa, maka tidak diperkenankan membaca Quran dengan sengaja dibalik, tapi hendaklah membaca Qurannya sesuai dengan urutan yang diurutkan oleh para sahabat, atau ada yang berpendapat juga diurutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam surat-suratnya tersebut. Inilah yang dapat kita bicarakan pada pertemuan kali ini. Benarnya dari Allah Ta'ala. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahaladzim li wa lakum. InsyaAllah masih ada satu pertemuan lagi pada waktu yang akan datang. InsyaAllah Ta'ala. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Sebelum kita tutup, ini ada pertanyaan.